Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana mengkondisikan diri yang selalu mendongkol agar tidak zolim secara lisan dan perilaku karena tidak suka dengan anggota keluarga yang tidak sesuai dengan harapan, kurang mau berusaha ketika diajak menuntut ilmu agama. Hadirin yang Allah muliakan, jadi yang pertama, ini bukan hal yang aneh ketika Allah uji dengan keluarga kita. Kita mau tanya sama jamaah, di Mekah ya, terus ada perang Badar, perang Uhud. Itu Nabi berhadapan dengan siapa ya? Nabi berhadapan dengan siapa? Orang-orang Quraisy. Siapa itu Quraisy, hadirin? Quraisy namanya dari Fihr, kakek moyang Nabi SAW. Jadi orang Quraisy itu keluarga dan keturunan Fihr, maksudnya Quraisy. Jadi itu keluarga Nabi SAW. Jadi kalau kita bicara umat ini, yang pertama kali menghadapi keluarganya sendiri adalah Rasulullah SAW. Dan bukan hanya sekedar nggak mau diajak ngaji, bukan hanya sekedar cuek. Beliau itu dicela, dihina, difitnah, diboikot, mau dibunuh, diperangi. Dan bandingkan dengan kita baru sampai nggak mau diajak ngaji. Lalu kita bandingkan sikap kita dan sikap Rasulullah SAW. Kita sebel, kesel, keki Nabi SAW tetap rahmatan lil alamin, tetap baik, tetap semangat gitu, tetap sabar gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus kecuali sebagai rahmat alam semesta. Jadi itu yang perlu kita camkan. Ini bukan hal baru dan bukan kita saja ngalamin. Ada banyak orang luar sana ngalamin, dan cukuplah kita kembali bersemangat ketika kita tahu Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam pun ngalamin ini di stadium yang lebih parah dan paling parah mungkin. Tapi beliau sabar dan tetap semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin, kita tuh harus tahu tugas kita tuh apa. Kita harus tahu tugas kita apa. Allah berfirman tentang hal ini dalam surat An-Nahl ayat 35. Fahal 'ala rusuli illa al-balagul mubin. Fahal 'ala rusul illa al-balagul mubin. Jadi bukankah tugas para rasul itu, atau tidaklah tugas para rasul itu kecuali menyampaikan dengan maksimal. Fahal 'ala rusuli illa al-balagul mubin. An-Nahl ayat 35. Jadi semua rasul itu tugasnya hanya menyampaikan dengan total dan maksimal. Diterima nggak diterima bukan urusan mereka, bukan tanggung jawab mereka. Tetap sampaikan dengan maksimal.
Tetap sampaikan dengan maksimal. Ditolak, sampaikan dengan maksimal. Males, tetap sampaikan dengan maksimal. Sejelas al-mubin, sejelas-jelasnya. Itu para rasul hadirin. Terus yang ketiga, doakan. Jangan-jangan kita lupa doain mereka, jamaah. Doakan. Lalu hadirin Allah muliakan, yang terakhir, sabar. Karena sebagaimana dulu kita butuh waktu, keluarga kita juga butuh waktu. Kita butuh waktu, mereka juga butuh waktu. Tapi aku cepat, Ustadz. Bersyukurlah sama Allah. Jadi cara berpikirnya dibalik. Orang tuh butuh waktu yang nggak cepat. Kalau kita cepat berarti itu anugerah dari Allah ke kita. Nggak bisa kita tuntut orang lain secepat kita. Sama kan, kita dapat nilai geografi 9, orang lain dapat nilai 7. Padahal udah berusaha juga. Udah nggak usah nuntut dia 9. Kita syukuri kenapa kita dapat nilai 9. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, semoga Ustadz dan tim senantiasa dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita bersabar saat kita dituduh tidak baik walaupun kita sudah bersikap baik? Syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa doakan Imam Nawawi dan ulama kita, hadirin. Kita ini dapat ilmu dari ulama kita, jangan lupa doakan mereka. Dan kita dapat ilmu gratis. Ulama kita kemarin Ibnul Jauzi modalnya berapa? Dapat ilmu 2 rumah, hadirin. 2 rumah dijual. Kita ini nggak ada modal. Masa kita nggak doain ulama kita, guru-guru kita? Jadi hadirin Allah muliakan, doakan mereka. Nah, keikhlasan. Kita ini sabar mencari wajah Allah. Kalau kita sabar dan berbuat baik untuk mendapatkan titel orang baik dari masyarakat, ya kita akan sedih ketika mereka tetap tidak menghargai kebaikan kita. Tapi kalau kita berbuat baik dan sabar mencari wajah Allah, mereka mau ngakuin nggak ngakuin nggak ada masalah. Karena memang bukan untuk itu kita lakukan kebaikan. Jadi ini ilmu ikhlasnya penting. Terus yang kedua, perlu kita camkan, ridwan nas goyatun natudrak. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, keriduan seluruh manusia itu cita-cita yang gak bisa tercapai. Gak bisa. Semua sikap kita apapun itu pasti ada pro dan kontra di tengah-tengah pihak lain. Ada yang setuju, ada yang gak setuju. Selalu demikian. Mau kita berbuat baik, mau kita berbuat jahat, pasti ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Ada seorang wanita hari ini pakai hijab, ada yang pro, ada yang kontra. Karena bingung, dia besoknya buka hijab lagi, ada yang pro, ada yang kontra, begitu. Tinggal kita lihat siapa yang pro. Kalau yang pro orang-orang beriman, orang-orang yang jujur, yang ikhlas, yang tulus, orang-orang yang berilmu, bismillah sudah. Kita lihat yang kontra ahli dunia, hasad dan seterusnya. Udah, kasih udzur aja, doain dan seterusnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga kita bisa menyayangi saudara-saudara kita, umat Islam, orang-orang yang beriman, sebagaimana salah satu anggota tubuh kita menyayangi anggota tubuh yang lain. Karena ini susah banget ya. Susah sekali. Kecuali Allah tolong. Nyampe materinya sih secara pemahaman enak, hadirin.
ngejalaninya ini yang susahnya minta ampun. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.